anak bayi yang dimana dia itu baru berusia berapa bulan, dicampakkan ke atas kan itu. Dan what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RRTV Official. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah lagi, yaitu tentang rezim Pol Pot ataupun Khmer Merah yang ada di negara Kamboja. Bagaimana kisahnya? Ayo ke videonya, cikidau. Oke, yang pertama akan kita bahas tentang siapakah Pol Pot ini. Pol Pot ini adalah nama kecilnya adalah Slotsar. Dia adalah seorang revolusioner Kamboja yang memerintah Kamboja sebagai Perdana Menteri pada saat itu. Dan Pol Pot ini dilahirkan di salah satu desa kecil yang ada di Kamboja pada tanggal 19 Mei 1925. Dan Pol Pot ini juga salah satu anak yang cerdas, termasuk dalam kategori orang tuanya juga mampu. Akhirnya dia disekolahkan di tempat sekolah terbaik yang ada di Kamboja tersebut. Dan pada saat dia selesai bersekolah di Kamboja tersebut, akhirnya dia mengenyam dunia pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu di Paris. Pada saat itu tujuannya adalah kembali ke negaranya Kamboja sebagai guru nantinya. Tetapi di Perancis itu dia banyak mengenal ideologi-ideologi yang di luar dari pemikiran dia, dan salah satunya ideologi yang nyangkut di pemikiran dia adalah komunisme. Bahwasanya ideologi ini baik untuk mensejahterakan rakyatnya di Kamboja tersebut, dan tujuannya adalah pada saat dia kembali dia ingin menerapkan komunisme ini ke dalam negara Kamboja tersebut. Dan pada saat tahun 1953 Pol Pot kembali ke negaranya, dan kita tahu bahwasanya di negaranya sudah ada kepemimpinan yaitu Raja Norodom. Bahwasanya Raja Norodom ini adalah rezim yang sah dan absolut yang ada di Kamboja. Tetapi pada saat itu Pol Pot tahu bahwasanya apabila dia melawan Raja Norodom ini, dia akan diserang oleh sekutu-sekutu, yaitu salah satunya Vietnam juga kan itu kan akan menyerang kekuatan-kekuatan yang ada di Pol Pot tersebut. Tetapi Pol Pot juga tidak berhenti sampai di situ. Dia merekrut banyak warga-warga ataupun mengasih pemahaman terhadap warga bahwasannya cara yang terbaik untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara melakukan pemahaman ideologi komunisme. Jadi setelah itu Pol Pot juga tidak berhenti sampai di situ. Begitu dikumpulkannya direkrutnya orang-orang yang sepaham ataupun orang-orang yang setuju dengan pemikiran dia, dia tidak berhenti sampai di situ dan merekrut lebih banyak lagi. Pada saat komplotan ataupun pada saat jaringannya ataupun kekuatannya sudah besar, dia akhirnya melakukan perlawanan terhadap Raja Norodom. Pada tahun 1976 di situ dia berhasil melengsarkan kekuasaan yang absolut di Kamboja. Dan pada saat itu juga dia menjadi satu-satunya perdana menteri atau presiden yang berkuasa mutlak di Kamboja. Dan pada saat dia menjadi perdana menteri ataupun presiden yang berada di Kamboja, dia mulai melakukan peraturan-peraturan yang tidak masuk akal, yang salah satunya orang tidak boleh bersekolah lagi ataupun mengenyam dunia pendidikan. Semua orang-orang yang mengenyam pendidikan disuruh paksa untuk turun ke sawah untuk bertani. Bahwasanya semua orang tidak boleh punya pemikiran ataupun punya kecerdasan. Walaupun kita tahu Pol Pot ini dasarnya adalah seorang guru, dia tidak mencerdaskan kehidupan bangsanya, tetapi dia membuat bangsanya menjadi kolot agar supaya kekuasaannya berlangsung lama. Jadi rezim dia ini tidak ada yang menentang. Karena kenapa? Mereka itu dibuat bodoh semua.
Jadi yang sekolah-sekolah pada ditutupin semua sama dia. Dan yang kedua, Pol Pot juga melakukan orang-orang yang tidak sepaham dengan ideologi komunisme di negara Kamboja, maka detik itu juga harus dihabisin. Jadi mereka membuat camp-camp ataupun camp-camp pembunuhan massal atau genosida. Jadi dibuat orang itu ada beberapa camp. Jadi di camp itu siapa orang-orangnya udah ada list daftar namanya. Jadi pada saat ingin dibunuh, di list sama mereka. Contohnya ibaratkan si ini yang akan dibunuh hari ini si Polan kan, itu kan dia udah ada listnya di situ. Dan pada saat malam hari mereka akan mengeksekusi mati yang target tersebut. Jadi pada saat dia memimpin selama 1976 sampai 1979 ada 2 juta korban jiwa yang mati akibat pembunuhan atau pembantaian massal tersebut. Jadi bahwasanya itu menjadi sejarah kelam terhadap Kamboja, yang dimana genosida terbesar yang dilakukan oleh rejim Pol Pot tersebut. Jadi 2 juta itu yang dibunuh itu bukan hanya sekedar orang dewasa, tetapi anak kecil juga yang ayahnya tidak sepaham dengan rejim Kemar Merah ini atau rejim Pol Pot ini akan dihabisi juga, walaupun itu anak yang baru lahir. Jadi mereka juga membunuh itu secara brutal ataupun secara massal kan itu. Bayangkan kawan-kawan bahwasanya anak bayi yang dimana dia itu baru berusia berapa bulan dicampakkan ke atas kan itu, dan di ujung senjatanya itu ada pisau kan itu, dan ditancapkan ke pisaunya. Ada juga yang anak dicampakkan baru ditembak di atas udara kan itu. Jadi kekejamannya itu memang sangat-sangat luar biasa. Jadi Pol Pot ini bahwasanya dia tidak lagi mengenal peri kemanusiaan terhadap sesama manusia, tetapi Pol Pot juga membantai orang-orang yang memang betul-betul tidak bersalah. Jadi contohnya ada orang kaya, yang dimana orang kaya ini sebelumnya kayanya itu dari Raja Norodom itu dia udah kaya kan itu, tapi karena kesetaraan manusia yang ingin diciptakan Pol Pot, akhirnya orang-orang yang kaya itu dipaksa untuk bertani ataupun dipaksa untuk kerja paksa secara tidak boleh istirahat ataupun tidak boleh makan atau minum, terus bekerja selama 24 jam, akhirnya sakit. Dan pada saat sakit karena biar tidak menimbulkan biaya atau menimbulkan penyakit-penyakit yang akan menyangkit ke orang lain, akhirnya mereka juga dibunuh kan itu. Jadi Pol Pot ini memang rejim Kemar Merah yang sangat luar biasa kejamnya, bahwasanya dia tidak pernah memikirkan orang-orang di sekitar dia akan terbunuh sebanyak itu. Jadi dia juga bahwasanya Pol Pot ini memiliki tujuan yang dimana orang itu sama rata sama rasa kan itu. Jadi prinsip komunisme itu sangat melekat pada diri Pol Pot, bahwasanya dia itu harus menjalankan semua orang yang harus sepaham sama dia, sama pekerjaannya, sama kekayaannya. Tidak boleh ada yang lebih kaya, tidak boleh ada yang lebih hebat dari orang yang lain. Jadi intinya Pol Pot ini memang pemimpin yang sangat brutal, pemimpin yang sangat jolim, pemimpin yang sangat tidak peduli penderitaan rakyatnya sendiri. Bahkan dari pihak komunisme yang ada di negara-negara lain seperti di negara Cina ataupun di negara Paris pada saat itu, mereka membilang bahwasanya komunis yang diciptakan Pol Pot ini sangat berbeda jauh dari tujuan komunis sesungguhnya. Jadi tujuan komunis yang dibuat Pol Pot ini adalah untuk membuat orang semua tidak berdaya, bahwasanya agar rejimnya ini, kekuasaannya ini absolut tidak bisa runtuh. Jadi pada saat itu ada kekuatan-kekuatan yang merasa bahwasanya Pol Pot ini tidak bisa dibiarkan.
dia apabila dibiarkan sangat merajalela kan itu di kekuasaannya ini. Akhirnya pada saat itu Vietnam Selatan dia bekerja sama dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kekuasaan Pol Pot ini. Mereka melakukan aksi pada saat itu melawan tindakan kekerasan yang dibuat Pol Pot. Jadi pada saat dilawan seperti itu, mereka membilang bahwasanya Pol Pot ini harus dihentikan kekuasaannya. Karena kenapa? Kekuasaan Pol Pot sangat berbahaya terhadap keberlangsungan hidup manusia yang ada di Kamboja, atau rejim Khmer Merah itu harus dibubarkan secara paksa. Jadi pada saat itu turunlah mereka melawan di Phnom Penh. Pada saat itu kan ibu kotanya Phnom Penh tuh, tentu. Jadi dilawan mereka, turunlah mereka ke ibu kota Phnom Penh dan melakukan penyerangan besar-besaran Vietnam Selatan tersebut dengan kekuatan-kekuatan yang tidak sepaham di Kamboja oleh kekuatan-kekuatan yang tidak sepaham di Kamboja tersebut untuk melawan rejim Pol Pot ini. Jadi pada saat itu orang itu membilang, oh intinya kita ini harus menjatuhkan rejim yang sangat brutal ini. Jangan dengan cara itu kita bisa menyelamatkan jiwa ataupun menyelamatkan generasi selanjutnya yang ada di Kamboja. Jadi sekedar kawan-kawan tahu bahwasanya Kamboja itu pada saat 1979 pecah persaudaraan. Jadi artinya mereka tuh saling serang, saling menghantam satu sama lain. Jadi kekuatan Pol Pot pada saat itu, karena Pol Pot juga di masa di mana Pol Pot merasa bahwasanya dia tidak fit lagi kan, itu tidak sehebat seperti dulu lagi, karena kekuatannya ataupun fisiknya lemah kan itu. Karena Pol Pot ini dinyatakan dia ada penyakit, kena penyakit seperti serangan jantung gitu, karena dia sering emosi kan itu. Akhirnya dia kena penyakit serangan jantung seperti itu, akhirnya melemahkan dirinya. Karena dia lemah, akhirnya mereka membilang, oh ini harus kita serang secara dadakan. Pada saat malam itu diseranglah kekuatan Pol Pot tersebut. Dan pada saat diserang, dipukullah mundur orang itu ke kem-kem tempat pembantaian tersebut. Akhirnya diusir masuk ke dalam hutan. Jadi kekuasaan Khmer Merah itu diserang habis-habisan dan mundur ke dalam hutan. Pada saat mereka mundur ke dalam hutan kan itu kan Pol Pot sendiri ditarik mundur juga dengan orang-orangnya, dan Phnom Penh tersebut, ibu kota Phnom Penh, berada dalam kondisi mencekam pada saat malam itu. Jadi pada saat itu mereka melihat bahwasanya ini ada nggak serangan lanjutan lagi dari Pol Pot ini. Jadi mereka memikirkan, kalaupun memang ada serangan dari Pol Pot, serangan lanjutan untuk menyerang balik, mereka siap untuk melawan sepenuhnya. Karena kenapa? Mereka tidak mau penindasan ini berlangsung cukup lama di ibu kota Phnom Penh, yaitu di Kamboja. Dan pada saat Pol Pot ini dipukul mundur ke dalam hutan, dia dan kawan-kawannya terus dikejar dengan tentara yang tidak sepaham dengan dia, yaitu gerakan dari Vietnam Selatan dan bersama dengan orang-orang yang tidak sepakat dengan kekuasaan Pol Pot di Kamboja tersebut. Dan pada saat itu mereka mencari di gerilya ataupun di dalam hutan kan, jadi perang di dalam hutan juga kan itu. Jadi pada saat itu dicarilah Pol Pot ini dan ketemulah dengan Pol Pot tersebut, dan pada saat itu Pol Pot ditahan, dan pada saat ditahan dia dijatuhkan hukuman, yaitu dengan
dipenjara seumur hidup atau tahanan rumah seumur hidup. Jadi pada saat itu juga kawannya yang satu perjuangan sama dia ditangkap dengan tentara ataupun dengan PBB. Dia ditahan dan dijatuhkan hukuman atas pembunuhan genosida. Dan pada tahun 1998 Pol Pot dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Dan pada saat itu juga negara Vietnam ini kembalilah berdamai kan itu. Bahwasanya tidak ada lagi rejim diktator yang memimpin Kamboja tersebut. Dan sekedar juga kawan-kawan tahu bahwasanya di negara Kamboja tersebut banyak suku agama yang berbeda, tetapi Pol Pot tidak melihat itu semua. Jadi yang mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu semua dihabisin sama dia. Yang tidak sepaham dengan kepemimpinannya akan dihabisin. Pol Pot ini menjadi diktator yang paling kejam yang pernah ada di negara Asia ini. Dan setelah runtuhnya kekuasaan rejim Pol Pot, pada saat itu tentara militan yang ada di Kamboja mendatangi kem-kem pembunuhan tersebut dan dilihat bahwasanya ada banyak tengkorak manusia yang tersimpan di tempat pembantaian genosida tersebut. Jadi banyak sekali bahwasanya orang-orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa dibunuh secara brutal. Jadi bahkan kawan-kawan juga harus ketahui di dalam negara Kamboja tersebut bukan hanya satu agama, tapi banyak agama-agama di dalam negara Kamboja tersebut, yang salah satunya Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Tetapi Pol Pot tidak melihat itu. Yang dilihat Pol Pot adalah apabila mereka melawan dan tidak sepakat dengan rejim Khmer Merah, mereka juga akan dihabisi dengan Pol Pot, walaupun itu adalah tokoh-tokoh yang ada di Kamboja. Dan setelah pembantaian itu selesai dan dilihat bahwasanya banyak korban yang telah berjatuhan, dihitunglah dengan PBB berapa jumlah penduduk sebelum terjadinya tragedi genosida tersebut, dan dilihat dan dihitung bahwasanya ada 2 juta orang yang terbunuh secara sia-sia dengan rejim Pol Pot atau rejim Khmer Merah ini. Jadi inti dari ceritanya kita semua bahwasanya pemimpin yang tidak logika, yang tidak masuk akal, pemimpin yang tidak memahami kemajuan, kecerdasan terhadap suatu bangsa ataupun terhadap pendidikan, itu akan merusak tatanan kenegaraan tersebut. Karena kita lihat bahwasanya Pol Pot juga menjadi orang yang paling diktator. Seharusnya dia sebagai guru, sebagai pengajar juga, dia harus melindungi atau mencerdaskan kehidupan bangsanya, tetapi terbalik bahwasanya dia tetap tidak melakukan itu dan melakukan pembodohan demi pembodohan. Semua orang tidak boleh sekolah, semua orang tidak boleh belajar, semua orang harus turun ke dalam sawah untuk bekerja. Semua orang harus jadi petani. Karena kenapa? Dia memikirkan itulah yang dimana akan membangkitkan ekonomi mereka. Tetapi yang kita tahu bahwasanya setelah dilakukan penelitian bahwa Pol Pot ini mempunyai sifat-sifat yang dimana sifatnya adalah orangnya tidak peduli terhadap orang di sekitar, karena dia yang penting kekuasaan dia berjalan lancar, kekuasaan dia tetap absolut dan lama berkuasa, dan dia tetap ingin menguasai Kamboja sepenuhnya. Dan inilah cerita tentang sejarah Pol Pot. Mungkin kurang lebihnya kawan-kawan bisa baca di deskripsi, nanti kita lampirkan tentang sejarah Pol Pot sebagian, dan apabila ada kekurangan
Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.